Gerakan kimia hijau. Gerakan kimia hijau adalah filosofi kimia yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan produksi zat berbahaya. Gerakan ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengarahkan peneliti kimia untuk merancang dan mengembangkan proses kimia yang lebih aman dan berkelanjutan. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menemukan ilmu yang baru dan mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Seluruh materi pembahasan yang akan saya bahas menyangkut dan berkaitan dengan gerakan kimia hijau. Untuk itu, tonton video ini sampai habis jika ingin mengetahui lebih dalam tentang apa itu gerakan kimia hijau. Apa itu gerakan kimia hijau? Kimia hijau didefinisikan sebagai suatu upaya untuk merancang, mendesain proses kimia dan produk kimia yang dihasilkan untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan zat berbahaya. Definisi dan konsep Grand Chemistry ini pertama kali dirumuskan pada tahun 1990. Sejak itu, diciptakan ratusan program dan inisiatif pemerintah tentang kimia hijau di seluruh dunia dengan program unggulan awal yang berlokasi di Amerika Serikat, Inggris, dan Italia. Program awal yang penting adalah pemberian penghargaan kimia hijau dari Presiden Amerika Serikat, dan yang dimulai pada tahun 1995 dan selanjutnya Institut Kimia Hijau didirikan pada tahun 1997. Penerbitan jurnal Kimia Hijau Royal Society of Chemistry jilid pertama dilakukan pada tahun 1999. Aspek terpenting dari Grand Chemistry adalah konsep desain rancangan. Dalam merancang suatu proses, seseorang tidak dapat melakukan desain secara kebetulan, tetapi harus sudah diperhitungkan dari berbagai aspek. Sebelum gerakan kimia hijau ini diterapkan, kebanyakan proses lebih menitik beratkan pada aspek ekonomi dan kurang memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Kimia hijau berbeda dengan program melindungi pencemaran atau membersihkan lingkungan dari pencemaran. Kimia hijau lebih menekankan pada upaya yang mendasar dengan mencegah terjadinya pencemaran dari sumber yang utama. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Paul T. Anastas dan John C. Warner menyusun 12 prinsip yang harus dilakukan pada proses dan produksi bahan kimia yang selanjutnya disetujui dan dikenal sebagai 12 prinsip kimia hijau yang akan saya bahas lebih lanjut di fase selanjutnya. 12 prinsip kimia hijau. Yang pertama, pencegahan limbah. Yang kedua, manajemen atom yang baik. 3. Proses sintetis kimia yang lebih aman. 4. Rancang bahan kimia yang lebih aman. Kelima, rancang proses yang efisien energi. Keenam, kurangi produk turunan yang tidak perlu. 7. Prosedur yang aman untuk mencegah kecelakaan. 8. Pencegahan polusi dengan cara real time. 9. Desain produk yang mudah terurai. 10. Gunakan katalis. 11. Gunakan bahan baku yang terbaharukan. 12. Penggunaan pelarut dan bahan pendukung yang lebih aman. Tujuan gerakan kimia hijau. Tujuan utama dalam kimia hijau ialah menciptakan senyawa kimia yang lebih baik dan aman. Dikutip dari jurnal yang berjudul Kimia Hijau dan Pembangunan Kesehatan yang Berkelanjutan di Perkotaan oleh Dina Mustafa. Sementara itu, pendekatan ini juga berusaha secara selektif menentukan cara sintetis yang paling aman dan efisien untuk zat-zat tersebut. Tujuannya, mengurangi limbah kimia yang dihasilkan. Dalam konteks penghilangan dampak negatif, upaya tersebut dimulai sejak tahap perancangan. Pencegahan risiko pada proses pembuatan zat kimia diharapkan memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Apa pentingnya adanya gerakan kimia hijau? Gerakan ini penting karena beberapa alasan. Yang pertama, mempromosikan penggunaan bahan kimia yang lebih aman dan berkelanjutan yang dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Kedua, gerakan ini mendorong penggunaan metode sintetis yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
yang dapat mengurangi jumlah energi dan sumber daya yang didukung atau dibutuhkan untuk membuat zat kimia. Ketiga, gerakan ini mendorong penggunaan bahan kimia yang dapat didaur ulang atau dikomposkan, yang dapat mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri kimia. Secara keseluruhan, gerakan kimia hijau bertujuan untuk mengubah cara kita memproduksi dan menggunakan bahan kimia sehingga lebih aman dan berkelanjutan untuk generasi masa depan. Bagaimana cara untuk mendukung perusahaan yang menggunakan metode sintetis dan bahan kimia yang lebih aman dan berkelanjutan? Ada beberapa cara yang digunakan untuk mendukung perusahaan yang menggunakan metode sintetis dan bahan kimia yang lebih aman dan berkelanjutan. Salah satunya adalah membeli produk mereka yang akan membantu mereka tetap beroperasi dan terus mengembangkan metode sintetis dan bahan kimia yang lebih aman dan berkelanjutan. Cara lain adalah memberikan umpan balik positif kepada perusahaan seperti meninggalkan ulasan online yang positif atau menghubungi mereka secara langsung untuk mengucapkan terima kasih atas upaya mereka dalam mengurangi dampak negatif bahan kimia pada lingkungan dan kesehatan manusia. Anda juga dapat mendukung perusahaan dan berpartisipasi dalam inisiatif mereka, seperti menghadiri acara atau mengambil bagian dalam kampanye mereka. Faktor yang melatar belakangi munculnya gerakan kimia hijau. Gerakan kimia hijau muncul karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kekhawatiran yang semakin meningkat tentang dampak lingkungan dan kesehatan manusia dari bahan kimia. Sebagai teknologi baru dan metode sintetis dikembangkan, ada kekhawatiran yang semakin meningkat tentang potensi bahaya yang terkait dengan mereka. Faktor lain adalah kebutuhan untuk mengurangi penggunaan dan produksi bahan kimia yang berbahaya, yang dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Selain itu, ada kebutuhan untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri kimia, yang dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Secara keseluruhan, gerakan kimia hijau muncul sebagai respon terhadap kekhawatiran yang semakin meningkat tentang dampak lingkungan dan kesehatan manusia dari bahan kimia, dan sebagai cara untuk mengurangi dampak negatif mereka. Contoh bahan kimia yang dapat diganti dengan alternatif yang lebih aman dan berkelanjutan. Berikut beberapa contoh bahan kimia yang dapat diganti dengan alternatif yang lebih aman dan berkelanjutan, yaitu dengan mengganti produk-produk komersial atau sintetis. Lerak. Yang pertama, lerak. Kita bisa gunakan sebagai pengganti sampo, sabun mandi, sabun cuci piring, pembersih serbaguna seperti pembersih kaca, lantai, dan lain-lain. Yang kedua ada isoenzime, pengganti cairan kumur-kumur, penghilang bau, softener pakaian, pembersih kompor, pembersih kamar mandi, dan pengurai kloset dan pembersih lantai. Yang ketiga ada VCO, virgin coconut oil, pengganti pasta gigi, pembersih make up, dan pelembab kulit. Yang keempat ada baking soda, yaitu pengganti deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih lantai, pembersih kerak pada alat masak, dan penghilang bau sepatu. Yang kelima ada air fermentasi beras, yaitu air bilasan yang didiamkan seharian di suhu ruangan. Biasa digunakan sebagai pengganti facial wash atau pupuk tanaman. Dengan adanya gerakan kimia hijau, membuat ramah lingkungan dan menghindari peningkatan pemanasan global. Karena jika tidak adanya tindakan yang efektif, menyebabkan dampak yang besar karena tidak segera ditangani. Untuk itu, metode gerakan kimia hijau sangat berdampak baik bagi lingkungan. Itulah pembahasan seputar gerakan kimia hijau. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam video, seperti kata-kata yang berbelit, kurangnya kualitas video, karena itu semua sesuai dengan kapasitas yang saya miliki.